9 dari Pro 33. Kali ini saya akan membahas tentang hasil identifikasi saya dalam pengendalian asa di dalam aktivitas rumah ini. Baik, untuk aktivitas kedua yaitu mencuci dengan tangan. Pada kegiatan atau aktivitas tersebut terdapat 4 risiko, yaitu ergonomi, terus mekanik, kimia, dan juga chemical. Untuk resiko yang pertama yaitu resiko ergonomi. Resikonya adalah dengan duduk dengan rentang waktu yang lama, sehingga dapat menyebabkan pegal-pegal dan pinggang terasa kaku. Nah, untuk eliminasinya yaitu menghilangkan aktivitas duduk, namun itu tidak bisa terjadi karena bak mandi pada kamar mandi itu di bawah, sehingga tidak dapat dihilangkan itu aktivitas duduk tersebut. Untuk B, substitusi dengan cara mencuci dengan cara menggunakan mesin cuci agar tidak melakukan aktivitas itu duduk terlalu lama, sehingga tinggal masukkan terus tinggal tunggu atau melakukan aktivitas lain. Untuk modifikasinya dengan cara memberi bantalan pada tempat duduk sehingga nyaman untuk duduk, sehingga duduk berjam-jam pun itu tidak terasa pegal. Untuk D, administrasinya yaitu menghimbau untuk selalu berdiri beberapa menit saat mencuci, atau setidaknya melakukan peregangan setiap beberapa menit, 10 atau 15 menit dalam sekali mencuci. Itu melakukan peregangan juga bisa. Untuk selanjutnya yang APD, untuk APD tidak ada yang harus digunakan karena resiko ini tidak ada hubungannya dengan resiko seperti tersayat atau lainnya, karena tidak dibutuhkan alat khusus untuk mengendalikan resiko ini. Untuk selanjutnya yaitu melakukan gerakan berulang-ulang, yaitu menggosok baju. Nah, karena melakukan gerakan berulang-ulang yaitu menggosok baju itu dapat mengakibatkan CTS atau carpal tunnel syndrome. Nah, untuk cara pengendalian risikonya, yang pertama eliminasi, yaitu menghilangkan gerakan-gerakan berulang-ulang. Untuk menghilangkan gerakan berulang-ulang yaitu atau tidak dengan cara berulang-ulang dengan menggantinya dengan cara berganti-ganti teknik pencucian banyak. Untuk B, substitusi dengan cara menggunakan mesin cuci, lagi-lagi dengan cara menggunakan mesin cuci, karena itu adalah mesin modern yang sangat efektif untuk mencuci, dan juga memudahkan para ibu rumah tangga untuk melakukan aktivitas tersebut. Namun ya patut disadari juga kalau mesin cuci itu memang mahal, sehingga ya memang ada beberapa
beberapa rumah tangga yang tidak bisa membeli mesin cuci tersebut, namun tidak apa. Untuk yang selanjutnya yaitu modifikasi engineering, menggunakan teknik mencuci berbeda-beda seperti yang aku katakan tadi, menggunakan teknik mencuci yang berbeda-beda sehingga tidak mengulangi gerakan yang sama. Untuk D yaitu dengan memberi waktu untuk peregangan tangan. Untuk administrasinya dengan memberi waktu untuk peregangan tangan sehingga tangan itu tidak terasa pegal atau sakit. Untuk yang E yaitu APD, tidak ada APD yang dapat digunakan untuk menanggulangi resiko tersebut, sama seperti halnya yang resiko tadi. Ini bukanlah suatu risiko yang secara tidak langsung terluka atau dapat mengakibatkan kulit terluka itu, sehingga tidak dapat ditanggulangi dengan cara APD, dengan menggunakan APD. Untuk bahaya yang mekanik yaitu penggunaan papan cuci kayu, yaitu menyebabkan kulit tergores. Nah, papan kayu kan seperti ada gundukan-gundukan itu kan, nah itu dapat menggores kulit pada manusia sehingga berdarah. Nah, untuk eliminasinya yaitu menghilangkan mesin cuci, menghilangkan papan kayu tersebut. Untuk substitusi yaitu mengganti papan cuci kayu dengan papan cuci plastik, mana papan cuci plastik lebih aman dan juga lebih efisien, karena dengan itu tangan tidak mudah tergores ataupun terluka, karena plastik merupakan bahan yang sangat aman. Untuk modifikasinya yaitu papan cuci tersebut diberi alas sehingga saat mencuci dapat mengurangi kontak langsung dengan papan cuci, jadi agar tidak terjadinya kontak antara kulit dan juga papan cuci tersebut. Untuk administrasi yaitu memberi buku panduan cara menggunakan papan cuci yang benar sehingga orang dapat bijak dalam menggunakannya. Untuk APD menggunakan sarung tangan cuci, yaitu untuk menghindari terjadinya gesekan langsung antara tangan dan juga papan cuci tersebut. Untuk yang ketiga yaitu penggunaan bak cuci plastik. Nah, pada bak cuci plastik kan biasanya kan terdapat pada tepi-tepi bak itu kan terdapat plastik yang tajam-tajam, sehingga yang tajam-tajam tersebut pun dapat menyayat tangan saat mengangkat bak tersebut. Itu sering terjadi di rumah tangga ya. Nah, untuk eliminasinya yaitu mengeliminasi bak cuci plastik, tapi lagi itu tidak dapat digunakan karena alat tersebut sungguh penting dalam mencuci, karena tanpa adanya bak harus taruh di mana itu.
penyajiannya. Terus yang B, substitusi, yaitu mengganti bak plastik dengan bak cuci karet. Nah, sehingga tidak, jadi resiko tersebut itu dapat berkurang karena bak cuci karet itu lebih aman, juga elastis. Untuk C, modifikasi engineering, pada tepi bak plastik diberi karet sehingga saat mengangkat pun itu tidak dapat lagi, jika memang ada bahan-bahan yang masih tajam pada bak tersebut, itu tidak ada kontak langsung dengan kulit. Untuk administrasi, yaitu memberi himbauan untuk berhati-hati dalam menggunakan bak cuci. Selalu diingatkan bahwa dalam menggunakannya itu harus berhati-hati, karena sekali lagi seperti yang saya bicarakan tadi, pada tepi-tepi itu, pada tepi-tepi bak cuci itu sering masih ada plastik-plastik yang tajam pada tepinya. Nah, untuk KPD yaitu menggunakan sarung tangan cuci agar terhindar dari plastik-plastik yang tajam pada bak cuci pada tepinya. Untuk bentuk selanjutnya yaitu bahaya kimia. Untuk bahaya kimia yaitu zat kimia yang terkandung dalam deterjen bubuk. Zat kimia itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, untuk eliminasinya yaitu menghilangkan deterjen, tapi tidak dapat karena deterjen itu merupakan alat yang penting dalam mencuci. Untuk B, substitusi, yaitu mengganti deterjen bubuk dengan deterjen cair. Untuk C, modifikasi engineeringnya, yaitu memberi alat sendok untuk mengambil deterjen. Jadi untuk ada alat untuk mengambilnya itu, sehingga dapat menanggulangi jika terkena tangan. Untuk D, administrasi, memberi stiker untuk tidak langsung menyentuh deterjen atau berhati-hati terhadap kontak langsung pada deterjen. Untuk KPD yaitu menggunakan sarung tangan, sehingga saat mengambil pun tidak terjadi kontak langsung. Nah, untuk chemical yaitu adanya bahan kimia yang mudah terbakar pada deterjen dapat menyebabkan kebakaran sehingga kulit terbakar. Jadi jika ada deterjen itu jangan dekat kepada kompor ya guys. Biasanya kan tempat dapur dan juga alat-alat buat mencuci kan berdekatan itu dapat mengakibatkan kebakaran sehingga kulit itu terbakar. Untuk A, menghilangkan deterjen, sama yang tadi, tidak dapat dilakukan karena deterjen itu sangat penting dalam melakukan aktivitas mencuci. Untuk B, substitusi, penggunaan deterjen diganti menggunakan sabun mandi, itu juga bisa guys. Untuk C, modifikasinya yaitu diberi wadah yang berbahan tidak mudah terbakar seperti besi dan lain-lain. Untuk D, diberi himbauan atau sosialisasi bahwa deterjen itu mudah terbakar. Untuk APD-nya yaitu menggunakan sarung tangan cuci sehingga tidak dapat terjadi kontak langsung. Itu saja yang saya sampaikan pada aktivitas kedua.
Nama saya Bima, Prodi K3 Universitas Erlangga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.